Nama lengkapnya Larissa Chow, wanita kelahiran Cirebon, 23 April 1996 silam ini memang masih tergolong muda. Tetapi ia memiliki pendirian yang kuat melebihi orang seusianya. Apa yang ia yakini benar akan ia perjuangkan dengan sekuat tenaga, meskipun banyak tantangan dari sekelilingnya. Hal inilah yang membuat banyak orang terinspirasi darinya, sehingga menjadikannya seorang motivator hijrah. Jadi aku menjadi motivator mungkin karena seorang mualaf yang bisa berhijrah, jadi bisa menjadi inspirasi dan jadi motivasi untuk para perempuan muslim terutama. Jadi mungkin itu sebenarnya daya tariknya sih ya. Perjalanannya menjadi seorang muslimah tidaklah mudah. Banyak keresahan di dalamnya. Dari rasa penasarannya itu, Larissa terus mencari apa yang sesungguhnya menjadi keresahannya. Awalnya karena diri sendiri, jadi misalnya belajar sendiri, membandingkan sendiri gitu loh. Ibaratnya saya membandingkan tentang agama yang sebelumnya dan di sini, dan menurut saya memang saya lebih nyaman dan paling masuk akal di Islam kalau menurut saya ya. Oh ya jelas, namanya juga orang mencari pasti gelisah. Dalam artian pasti bingung, takut ya, bimbang, pasti tuh kayak gitu sih. Takdir darinya memang selalu tepat dan indah. Ia dipertemukan dengan seseorang yang mampu menjawab segala keraguan dan keresahan terhadap agama. Hingga sampailah ia di agama yang menuntunnya dalam kedamaian. Ya dulu saya kan karena masuk Islamnya sama Alvin, dan dulunya awalnya diskusi sama Alvin gitu loh, karena saya mencari satu orang yang memang saya bisa ajak diskusi tentang agama tapi nggak monoton. Kadang kalau orang tua monoton itu jadi dia nekenin yang ini terus, kan kalau Alvin netral, dia diskusi, dia menjawab apa yang saya tanyakan, dia menjelaskan apa yang saya ingin tahu gitu loh. Ibaratnya saya butuh jawaban yang banyak dari orang, dari diri sendiri, dan dulu beberapa saya nanya juga ke orang, dan terutama ya ke Alvin ya lebih tepatnya. Saya kenal Larissa itu dari sebelum masuk Islam. Dia menghubungi saya via line waktu itu, dan dia ingin masuk Islam. Cuma ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab, seperti misalkan, coba buktikan Vi kalau Yesus itu seorang nabi gitu. Dia juga bilang, coba gimana poligami dalam Islam itu seperti apa gitu, jelaskan gini. Setelah saya jelaskan semua itu cuma butuh waktu kira-kira berapa ya? 3 hari kalau nggak salah ya. Kira-kira 3 hari, dan akhirnya dia mantap untuk memutuskan masuk Islam. Perubahan keyakinan seorang Larissa menuai sindiran hingga celaan dari lingkungan sekitarnya. Pertanyaan yang menyesali hal tersebut banyak ditanyakan kepadanya. Jelas pada nentang, pada nanya lah ya, pada seperti yang kayak ngapain sa, buat apa sa, lu kenapa sa gitu, bego sa, paling gitu-gitu sih ya. Nentang sih tanggapannya, mereka nggak ada tanggapan, cuma nentang. Kalau teman-teman nggak enak kan, cuma mereka lebih ngehujat, maksudnya dalam artian bego lu, cantik-cantik pakai jilbab sekarang lagi gini-gini. Mungkin yang kasar ada yang bilang jadi masuk agama teroris lah, ya mungkin kan dulu karena di mata orang-orang mereka belum mengenal Islam itu identiknya dengan kayak gitu ya, bagi mereka yang fanatik banget, maksudnya dalam artian yang belum kenal mungkin ya. Paling kayak gitu. Kalau tekanan jelas dari keluarga ya, karena siapa yang mau beda agama sama mama sendiri gitu kan, sama gak enak lah rasanya sama keluarga. Cuman ya insya Allah kuat lah dijalanin. Terlebih rasnya pun Chinese.
lingkungannya itu lingkungan gereja. Orang tuanya itu semuanya, keluarganya itu keluarga yang sangat-sangat taat kepada ajaran sebelumnya. Dan dia ini salah satu anggota remaja di organisasi sebelumnya, intinya di ajaran-ajaran sebelumnya lah. Dan itu membuat teman-temannya terkejut gitu. Dia sampai ibaratnya apa sih, cekcok lah sama lingkungan sebelumnya, sama teman-temannya, sama sebagian keluarganya. Dan intinya hebat lah, Risa itu hebat banget. Goyah sih nggak cuma down. Kalau goyah kan ibaratnya saya nggak mau masuk Islam gitu, tapi kalau down kan semangatnya udah nggak ada. Maksudnya dapetin, aduh gimana nih mau masuk Islamnya karena nggak direstuin. Jadi kalau goyah nggak, cuma lebih ke down. Terus saya follow ACFM-nya, terus saya baca-baca dari situ. Apa ya, kayak saya baru tahu gitu kan ada Chinese mu'alaf, dan mu'alafnya tuh dia kayak langsung pakai jilbab syar'i, sedangkan saya yang dari dulu muslim mungkin masih belum istiqomah ya pakai kayak gitu. Nah, Syed Alvin ini lebih ke untuk perempuan ya. Kalau dia selalu bilang kalau Islam itu memperlakukan perempuan seperti ratu. Jadi ya saya rasa memang kadang kan kalau misalnya dulu saya berpikir kok Islam mengekang perempuan, lebih kayak perempuan disuruh pakai ini, tapi ketika saya udah terjun langsung sendiri, sudah menjalankan, memang oh ya itu aman untuk saya, oh ya itu baik untuk saya gitu loh. Jadi memang apa yang Alvin bilang itu sebenarnya benar gitu. Yang ibaratnya Larissa ini punya apa yang semua perempuan mau zaman dulu. Apa sih mau yang perempuan mau zaman sekarang itu? Kecantikan, kekayaan, apa? Laki-laki di sekitarnya. Nah itu udah dapat semua dia. Cuma dia tinggalin demi agama gitu. Semuanya. Kalau pengen rasa balik ya dulu enggak, cuma kalau ngeliat cewek-cewek yang pakainya seperti saya dulu lagi, yang mini, cantik, rambutnya di curly, serasa kayak dalam hati, dulu gue juga cantik tuh kayak gitu kan, cuma ibaratnya sekarang harus ditutup gitu loh. Wah, dulu saja impian wedding dressnya aja bukan yang syar'i kan, yang Cinderella, rambutnya diangkat, pakai mahkota, itu udah diomong-omongin dulu tuh, udah saya mau nikah kayak gini nih gitu kan, lagi dulu udah nggak pernah kepikiran terbesit bakal pakai kerudung syar'i, bahkan nanti dicadar ketika bercadar, maksudnya memakai cadar, nggak pernah kepikiran sih. Jadi dulu nggak ada lah, bener-bener. Kini celaan menjadi sebuah pujian. Perjuangan yang dulu banyak mendapatkan rintangan dan halangan, kini semakin mudah dan indah. Malah pengen kenal Islam separohnya, malah lu sampai segininya sih, berarti Islam tuh gimana ya, paling tertarik, dan malah salut sendiri, lu hebat banget di keluarga lu yang mungkin keras dan etnisnya Tionghoa murni tapi berani masuk Islam gitu kan. Dan ibaratnya teman-teman bilang, gila lu dulu kalau sebelum mualaf wah gitu, sekarang mau ditutup gitu kan. Jadi ya mereka pada salut, jadi sekarang separuh yang mendukung, bahkan yang hujatnya itu mungkin sedikit lah sekarang. Saat memeluk Islam, tentunya banyak perubahan dalam melakukan cara beribadah. Setiap orang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan hal tersebut, begitu juga dengan Larissa. Dan udah setengah tahun setelah masuk Islam, setengah tahun lebih saya panggil guru ngaji ke rumah. Jadi ya dibantu sama Ibu Soleh namanya, Pak Bu Soleh, guru ngaji saya. Kalau ibadahnya enggak, cuma lebih ke ketika saya sudah harus menjadikan seorang diri sebagai muslimah banget, itu yang menurut saya sulit ya, bukan sulit, berat. Kan saya sudah nggak salaman dan mahram. Kadang kan mungkin kan kadang-kadang kita lupa, itu kan berat ya. Terus udah gitu kan saya udah nggak yang selfie terlalu gimana, karena udah menjadi seorang muslimah yang seperti ini. Jadi sebenarnya lebih berat ketika saya memilih yang muslimah bangetnya itu loh, menjalankannya. Tapi kalau ibadahnya alhamdulillah nggak sih, enjoy. Wow, keren banget gitu maksudnya. Ada Waktu awal kenal itu waktu Cici mu'alafnya baru 3 bulanan kalau nggak salah, dan dari situ sumpah itu keren banget dan menginspirasi. Dan saya tuh jadi pikir beliau aja yang waktu mu'alafnya baru beberapa bulan tapi udah bisa berhijab istiqomah syar'i, sementara saya masih kayak gini-gini aja gitu, hijab pun masih sekenanya.
dia ini punya prinsip gitu dan sungguh-sungguh lah hijrahnya. Gak usah nunggu proses atau apalah, nggak ada proses, dia langsung gitu, itu hebat kayak dia. Kalau lu sebelum mualaf bisa dibilang anti Islam juga enggak, cuma nggak tertarik dalam artian ya kayak apa sih lu pakai jilbab gitu, lu panas-panas kan lu kalau lihat cewek pakai itu kan udah gitu sholatnya 5 waktu ribet amat, dulu kan mungkin mikirnya kayak gitu kan. Cuma saya berpikir ya setelah udah masuk Islam memang aduh Masya Allah sekali gitu loh, Islam mengatur semuanya dengan sangat baik, bahkan dia menjaga perempuan sampai memang harus menutup aurat, berhijab dan ada sholat 5 waktunya juga. Mereka taat insya Allah, cuma walaupun nggak semua menjalankan, cuma saya nggak berpikir dari orangnya, misalnya ada orang Islam yang tidak taat ya kita nggak bisa menyalahkan agamanya, ya semua agama seperti itu sih gitu loh. Jadi saya nggak berpikir yang gimana-gimana, enggak. Mungkin kalau misalkan kita yang Islam dari lahir tapi masih ogah-ogahan untuk berjilbab, padahal atau misalkan sholat gitu, padahal nggak ada tantangan ya, nggak ada halangan ya. Mungkin kalau kita tuh halangannya cuma sekedar males atau apa, tempat udah ada, keluarga Islam, teman-teman Islam, semua udah didukung dengan keadaan. Tapi coba lihat Larissa itu keluarganya non Islam semua, nggak ada teman Islamnya sama sekali, lingkungannya teman-temannya non Islam semua, tapi dia mantap untuk memutuskan berjilbab syar'i. Ingat syar'il. Kalau nyelekit itu lebih ke iri ya, kebanyakan mungkin hatersnya itu karena iri. Ibaratnya apa sih lo nikah muda gitu loh. Kebanyakan mungkin separuhnya naksir sama Alvin sih, jadi nggak beda jauh lah gitu kan. Paling yang gitu apa sih lo nikah muda gini. Kalau orang yang non muslimnya sih nggak ngehujat saya kayak gitu, cuma kamu kenapa meninggalkan Tuhan yang sebelumnya, kamu kenapa begini, paling kayak gitu. Tapi kalau hujatan itu lebih ke orang-orang yang iri gitu loh. Kalau menurut saya itu udah fitnah, kalau cuma kayak komen-komen biasa saya blok aja. Tapi kalau dia kayak sok tahu, oh gini, itu saya akan jawab dengan lumayan tegas kan. Oh belajarlah tabayun, atau sebenarnya kamu nggak tahu kok gini gitu aja sih. Sebenarnya kalau haters tuh wajar ya, terlebih kan dia pindah agama, atau misalkan kita pindah agama dari Islam ke yang lain, pasti ada hatersnya, itu pasti, itu nggak mungkin nggak. Atau dari agama lain ke masuk Islam, itu pasti ada hatersnya. Dulu tuh ya Allah, dia sampai ibaratnya tuh 90% lah teman-teman itu ngejauhin dia di kotanya gitu, di lingkungan sekitarnya lah. Ya bener banget kan, sekarang kayak ASFM itu udah jadi seperti ajang bullying buat orang, ajang pembulian. Saya juga dulu sama Alvin kan dibully abis karena memutuskan untuk menikah muda. Jadi sebenarnya kita boleh berkomentar, kita boleh menghujat, tapi dalam artian tidak secara umum. Kan ibaratnya kalau menasihati di umum itu sebenarnya ingin dengan nggak sadar ingin menjatuhkan gitu loh. Jadi sebenarnya saya punya pesan, buat apa kita ngurusin hidup orang kalau kita belum bisa berkaca pada diri sendiri. Buat apa kita ibaratnya menghujat orang kalau diri sendiri itu masih punya kesalahan. Ibaratnya kita boleh memberi kritik, boleh banget memberi kritik, cuma dengan bahasa dan yang baik, dan jangan menjatuhkan, jangan menghujat, sebenarnya begitu aja. Dan sosial media, terutama ASFM, jangan benar-benar dijadikan untuk satu ajang pembulian. Karena kan kalau di ASFM bisa bikin account fake, kita nggak bisa lihat followers kita. Kalau di Instagram masih bisa dipantau, masih bisa diblok, dan masih bisa kita bisa lihat followersnya siapa. Tapi kalau ASFM kan enggak. Jadi lebih tepatnya untuk orang-orang menghujat ya, kali kita mengkritik dengan bahasa yang baik dan jangan menyakiti sih, itu doang. Banyak yang belum menyadari betapa luar biasanya nikmat Islam yang diberikan Allah sejak lahir, sehingga masih banyak pula yang belum benar-benar menjalankan perintahnya. Aduh, rugi sekali ya. Astagfirullah, kalau sampai murtad apa lagi ya gitu. Jadi menurut saya jangan ragu ketika kita sudah menjadi seorang muslim, kita sudah ada di pilihan yang menurut saya ini terbaik, menurut saya ini yang sudah benar gitu loh. Jadi jangan sampai ragu, ibaratnya tinggal kita makin memperbaiki diri dan makin melangkah, makin mendekatkan diri kepada Allah. Banyak banget itu yang curhat ke aku ya, kirim email atau secara langsung mereka pengen berhijab tapi katanya
belum direstuin keluarga. Saya sebenarnya kalau ngasih nasihat rada pedes orangnya, bukan yang basa-basi gimana. Saya bilangnya kayak gini, kamu masih mending keluarga kamu Islam dari lahir. Gimana saya yang keluarga non muslim semua tapi bisa berjompo pakai hijab, tapi kamu yang cuman paling mamanya apa sih pakai hijab tapi nggak ada tentang gitu loh. Udah gitu aja udah ciut gitu. Jadi kalau saya nasihatnya sebenarnya lebih pedes gitu. Bagi saya gini, ketika kamu ingin mendapatkan laki-laki yang baik, kamu juga harus memperbaiki diri. Karena ibaratnya ketika kita berhijab syar'i, nggak mungkin dong laki-laki nakal mau ngejar. Mereka juga kayak, aduh nggak mungkin banget, bukan tipenya gitu. Jadi pasti yang mendekatkan adalah laki-laki yang baik. Jadi ketika kita pengen hijrah menjadi seorang yang salihah gitu loh, jangan ragu-ragu, kan itu sudah menjadi yang baik gitu. Menurut saya kita akan melangkah menjadi seseorang yang baik, menjadi seorang muslimah yang baik insya Allah. Jadi sebenarnya nggak perlu ragu, cuma mungkin tinggal niat dan dorongan sih lebih tepatnya ya. Kalau ustazah atau penulis buku itu belum kepikirannya, cuma impian saya sebenarnya satu ya jadi istri yang salihah, istri yang baik gitu. Dari Siti Kartika Ekasari. Assalamualaikum Risa, bagaimana setelah menikah nanti Alvin misalnya ingin poligami? Poligami ya, saya tidak menentang poligami, walaupun pasti poligami dimanapun semua perempuan akan ngerasa sakit ya. Cuma kan poligami itu tidak semua buruk, harus semua karena Allah. Saya tidak bisa melihat ke depan, tapi kalau misalnya memang Allah menakdirkan untuk Alvin poligami ya, insya Allah mungkin akan ikhlas. Cuman untuk niat sendiri, Alvin belum ada niat untuk poligami dan tidak ada niat untuk poligami. Saya juga kalau misalnya mau lihat suami saya akan poligami, harus dilihat dulu niatnya karena apa, tujuannya seperti apa, calon istri juga seperti apa. Jadi kalau saya mungkin akan ikhlas, akan rela kalau memang tujuannya semua benar karena Allah, dan istri keduanya pun saya tahu juga gitu aja sih. Jadi kalau untuk poligami, kalau niat dan keinginan sih Alvin nggak ada. Cuma misalnya itu kan pertanyaannya ke saya ya, ingin akunya kayak gimana ya, itu kalau niatnya karena nafsu atau karena apa ya jelas tidak akan diizinkan, itu aja. Dari Safira Anissa. Assalamualaikum Cirisa, menurut Cirisa bagaimana caranya seorang wanita memantaskan dirinya agar bisa memiliki calon imam yang baik dan bisa menuntun kita ke jannahnya? Terima kasih Ci. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya seorang wanita memantaskan diri? Memantaskan diri adalah dengan memperbaiki diri, lebih tepatnya menjaga sikapnya menjadi lebih baik, tidak bergajulan, dalam artian tidak amburadul, menjadi muslimah yang salihah. Awal langkah untuk menjadi seorang muslimah yang baik dan memantaskan diri adalah ya mungkin simpelnya berhijab, karena menutup aurat. Ketika menutup aurat, insya Allah akan mendapatkan laki-laki yang menutup pandangannya, menjaga pandangannya juga, karena dia sudah mendapatkan perempuan yang masya Allah di luarnya tertutup mungkin, tapi di dalam rumahnya beda lah untuk suami. Jadi awalnya untuk mendapatkan calon imam yang baik adalah kita dirinya sendiri pun harus menjadi wanita yang baik pula. Itu aja sih. Dari Shirley TJ, pertanyaannya agak panjang ya. Jadi pertanyaannya adalah orang ini non muslim tapi ingin menjadi seorang muslimah. Insya Allah halo. Jadi dia ingin bertanya, intinya adalah bagaimana menurut Ukti agar saya dapat menemukan laki-laki muslim yang baik yang mau membimbing saya menjadi seorang muslimah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Berarti kasusnya adalah kamu kan non muslim, bisa nggak mendapatkan laki-laki muslim yang baik? Kan saya juga mualaf ya, saya juga dulunya non muslim, tapi ketika masuk Islam saya bisa mendapatkan laki-laki yang baik insya Allah. Jadi
kamu awal harus melangkahnya adalah menjadi seorang muslim dulu, menjadi seorang mualaf dulu, menjadikan diri seorang menjadi muslimah yang baik. Insya Allah ya Allah akan atur sendiri, karena kamu sudah membataskan diri menjadi seorang yang salihah dan sudah mencari ridha Allah. Insya Allah dia akan mengirimkan jodoh yang baik. Dari Raden Syifa, Assalamualaikum, Cici kan udah jadi motivator juga nih. Nah, makeup artisnya tetap terjalankan kah? Terus nanti mau tinggal di Bogor apa di Cirebon? Sudah nggak jadi makeup artis, karena makeup artisnya kan cuma freelance dari dulu, juga bukan yang tetap, bukan profesi tetap, cuma freelance. Jadi jurusan saya dulu kuliah, lebih tepatnya kayak kursus ya, itu ambilnya kecantikan. Jadi bisnisnya jadi makeup artis. Katanya udah nikah udah nggak jadi makeup artis, karena kalau jadi makeup artis kan kliennya pindah-pindah, kadang di Jakarta, bisa di Bali, bisa di mana kan, itu kan nggak diizinin sama suami. Jadi udah enggak, dan tinggalnya nanti di Bogor. Assalamualaikum, saya ingin bertanya bagaimana caranya kita dapat langsung istiqomah terhadap pilihan kita untuk berhijab syar'i dan makin mendalami agama. Bagaimana cara kita dapat langsung istiqomah? Kalau langsung istiqomah nggak mungkin. Awalnya pasti ada ragu dulu, proses dulu. Saya juga dulu ketika mau istiqomah kan ada kayak pakai hijab syar'i aja dulu, ngaca di kaca ada berjam-jam ya. Kok gue jadi kayak gini banget, cobilah pakai kerudung kan, jadi yang kayak aneh. Jadi kalau istiqomah enggak, tapi insya Allah ketika udah nyaman, udah mantap, akan menjadi istiqomah, dan harus diri sendiri dulu yang memulai. Dan yang pertanyaan kedua, bagaimana meyakinkan keluarga untuk percaya bahwa kita memperdalam agama itu bukan karena doktrin dari pihak-pihak akhir-akhir ini yang muncul di televisi. Syukron. Menurut saya agama ya nggak dari TV sih ya. Meyakinkan keluarga ya ketika kita memperdalam agama, ya kita harus pakai tindakan. Ibaratnya dengan kamu sholat 5 waktu, tunjukkan ke orang tua jadi lebih baik, jadi lebih sopan. Itu pasti orang tua akan setuju-setuju aja memperdalam agama sih. Tapi kalau untuk dari pihak-pihak di doktrin, kayaknya insya Allah nggak ada sih pihak-pihak yang begitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Uyune Neviosa. Mau tanya Ci, resep dapet jodoh cepet tuh gimana ya? KWK biar bisa nikah muda kayak Cici gitu. Dari dulu nggak ada cowok yang deket banget sama aku gitu. Resepnya nggak ada, cuma yang penting kamu udah harus siap, mempersiapkan diri, dan menjalin komunitas yang baik. Jadi ibaratnya kita ikut komunitas yang baik, mungkin kayak Muslim Adeli ya, kan ada komunitas, misalnya nanti akan join dengan komunitas siapapun, insya Allah komunitasnya yang baik juga. Jadi ya kenalan cowok-cowoknya pun cowok-cowok yang baik gitu. Jadi dimulainya cari komunitas, baikin bergaul tapi yang terbatas, bergaul di komunitas yang baik-baik, itu aja sih. Biar cepet nikah muda, cepet dapet jodoh, berdoa, udah kita memperbaiki diri lah itu, mempersiapkan lebih tepatnya. Dari Nadia Ranisha, seperti apa sih ta'aruf yang diperintahkan oleh Allah bagi orang-orang yang sudah siap untuk menikah dan tidak boleh berinteraksi langsung dengan calon pasangannya sebelum menikah dalam keadaan sedang ta'aruf? Jadi dia tanya, kalau yang saya tahu tuh ta'aruf itu, ini kan karena saya seorang mualaf, jadi maaf banget kalau belum terlalu paham yang emang ta'arufnya gimana banget gitu ya. Kalau saya ta'aruf dengan Alvin itu terbatas, tapi memang kita dekat, cuma terbatas. Dekatnya kan karena saya dan dia partner dakwah, nggak mungkin kalau nggak ketemu sebelah-sebelahan masa nggak nyapa gitu kan. Jadi komunikasi yang baik, dia baik bimbing saya, dia banyak ngatur saya. Kalau ta'aruf yang saya jalankan seperti itu, jadi terbatas aja, cuman menjalin komunikasi yang baik. Kalau ta'aruf yang diperintahkan Allah bagi orang-orang yang siap untuk menikah ya jangan berzina, yang jelas. Dan mungkin ya lebih beratnya jangan menyentuh dulu ya, mungkin gak semua orang bisa menjalankan, cuman ya itu yang saya tahu ya, yang diperintahkan gak boleh. Dari Karisa Sekar, Assalamualaikum Ci, gimana caranya biar istiqomah mantepin diri buat bisa syar'i terus? Cici pernah gak sih tiba-tiba kepikiran kayak pengen dulu, apa tiba rasa-rasanya males ngapa-ngapain, sholat, tadarus? Motivasinya apa tuh kalau lagi dalam kondisi kayak gitu? Terus di awal hijrah apa keluarga Cici marah atau nolak? Ini pertanyaan satu tapi ini ya, lumayan ada 1, 2, 3, 4, 5.
Oh ya, dia di bawah juga, maaf baik banget ya Ci. Lagi dalam kondisi begitu dan butuh motivasi Ci, makasih ya Ci. Oke, awalnya istiqomah mantepin diri buat bisa syari terus. Mantepin dirinya karena ya saya merasa diri saya mahal sekali. Diri saya itu sangat-sangatlah mahal. Jadi sudah mantap untuk syari. Jadi laki-laki nggak bisa sembarangan melihat, apalagi menyentuh. Jadi istiqomah dan cantik dunia akhirat insya Allah, karena sudah berhijab syari itu ya tetap kelihatan cantik, cuma bedanya tidak terbuka tapi cantik di dalam ya insya Allah juga. Udah kayak gitu lanjut lagi, motivasi apa kalau dalam kondisi kayak gitu seperti malas sholat dan lain-lain. Kalau saya ibaratnya semua manusia ya pasti ada rasa malas ya, rasa gimana ya, ketika udah kayak gitu pasti ada rasa nyesel. Jadi sebenarnya nggak boleh males sih kayak gini. Toh kita hidup di dunia ini nggak lama lagi, umur nggak bisa ditebak kapan. Selagi masih bisa ibadah, selagi masih dikasih waktu, masih dikasih nafas, ya nggak boleh males kan. Nanti kalau udah nggak ada, nyeselnya bukan main. Terus misal ketemu saudara Cici yang Chinese, apa mereka pada komentar yang nggak ngenakin hati, ngelirik dan lain-lain, gimana cara ngadepinnya Ci? Jelas ya, datang ke keluarga Chinese semua saya pakai hijab, udah beda sendiri. Cuman ya mereka udah kayak biasa aja, cuma mungkin ada yang lihat penampilannya saya udah beda, udah pakai hijab juga, jadi udah yang nggak bisa ngajak nongkrong yang gimana-gimana lagi, atau yang malam atau mau ngajak nongkrong tempat terbuka udah nggak bisa. Jadi ya sebenarnya mereka tanggapannya komentar yang nggak enakin sih, yang nggak gimana, orang mungkin kalau ngomongin mah di belakang ya, kalau depan saya mungkin nggak berani terlalu komentar yang gimana. Pertanyaan selanjutnya dari Rifda Nasution. Ci, aku mau nanya, sebenarnya makeup itu boleh nggak sih dipakai saat keluar rumah sehari-hari? Misalnya kayak pakai maskara, eyeliner, dan lip tint, lipstick, apa sekedar makeup itu apakah sekedar makeup itu aja diperbolehkan? Terus bagaimana hukumnya kalau kita pakai makeup full gitu untuk acara graduation atau semacamnya? Apakah boleh memakai makeup di depan orang-orang yang bukan mahram kita seperti itu? Makasih. Kalau ini menurut saya pribadi ya, pakai makeup itu boleh, kan ibaratnya mata, ada kantong mata, kita keluar kan nggak mungkin betem, kita harus pakai concealer. Abis sakit keluar bibir pucat harus pakai lip tint sedikit atau lip gloss biar kelihatan nggak jelek, atau bukan nggak jelek sih, lebih tepatnya nggak kucel ya. Jadi makeup itu boleh dipakai asal tidak berlebihan, dan yang kedua bahannya halal. Jadi dipilih makeupnya yang ada label halalnya atau memang brandnya adalah seorang muslimah. Terus misalnya boleh nggak sih hukumnya memakai makeup gitu loh? Ya tidak boleh tabaruj, itu doangnya kalau yang saya tahu ya. Seenggaknya kan kalau cantik untuk suami diharuskan, jadi kalau tampil cantik untuk suami pasti boleh banget. Tapi kalau dipakainya yang kayak saya tujuan dan niatnya itu untuk menggoda, untuk menarik perhatian banyak orang, untuk menyombongkan diri, itu ya nggak boleh. Tapi kalau dipakai sih menurut saya untuk sekedar membuat muka fresh itu boleh-boleh aja. Terus kalau dipakai untuk acara graduation atau semacamnya, apakah boleh memakai makeup? Ya kan itu acara penting menurut saya, biar nggak terlalu kelihatan pucat gimana, boleh-boleh aja yang saya bilang. Tapi jangan terlalu wow, niat dan tujuannya kan untuk graduation dan nggak memakai bahan-bahan yang halal. Terus pertanyaan selanjutnya dari Marsha Alifiab. Assalamualaikum Karisa, kakak suka baca buku Islami nggak? Kalau iya, judul buku favoritnya apa? Rekomendasi buku-buku yang bagus buat dibaca muslimah sekarang dong kak. Saya suka baca-baca buku Islami atau enggak. Kalau saya karena mualaf, jadi bacanya buku-buku ilmu fikih gitu-gitu sih. Jadi kalau buku-buku muslimahnya mah masih yang kayak pernikahan, tentang menjadi istri yang soleha gitu-gitu. Tapi kalau rekomendasi buku-buku yang muslimah gitu, menurut saya cari yang tentang hijab ya, mungkin kayak gitu. Karena kalau bukunya tentang itu belum banyak baca, karena saya mualaf, kebanyakan baca tentang fikih-fikih yang saya baca sih ya sekarang mah gitu. Tapi mungkin lebih banyak buku tentang muslimahnya. Terus tentang
Azizah Tanra dari Azizah. Assalamualaikum Cici. Mau nanya nih, pernah nggak sih awal kenal sama Alvin kepikiran kalau kakak bakal nikah sama Alvin? Enggak, lu nggak pernah kepikiran. Awal kenal cuman dia pembimbing saya agama, saya syahadat sama dia beres. Tapi ternyata itu jadi jodoh. Insya Allah ya lancar. Pertanyaan selanjutnya dari Jihan Aswari. Assalamualaikum Ci, mau tanya gimana nih bagi aktivis anak SMA sejenisnya kan kadang banyak berinteraksi dengan lawan jenis dan tak semua lawan jenis paham bahwa bersentuhan yang bukan mahram itu nggak boleh, apalagi kalau lawan jenisnya non Islam, mereka kadang nggak paham banget malah bilang alay sejenisnya. Dan menurut Cici kita harus gimana? Dan kadang ada instruksi dari guru untuk pergi ke suatu tempat mengantar surat bersama teman laki-laki kita, nah itu harus gimana Ci? Mohon tanggapannya. Waalaikumsalam. Kalau disuruh guru ya harus nurut, ibaratnya no problem kalau mau keluar sama laki-laki dasar dirinya bisa ngejaga diri, kitanya paham-paham aja sih menurut saya nggak apa-apa ya orang di dalam lingkungan sekolah. Terus misalnya sama non mahram, mungkin ya lebih tepatnya gini aja, sambil senyum, tapi kalau kayak gini jutek ya orang akan alay, dibilangnya akan aneh. Jadi ketika kita mau mau bersalaman tapi kita nggak mau nyentuh ya harus begini tapi dengan senyum yang baik, halo gitu loh. Jadi itu aja sih tekniknya. Makasih semuanya, pertanyaannya udah dibaca, insya Allah ngebantu ya walaupun waktunya nggak terlalu banyak.